Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini Ibu akan mengajar di kelas 4. Sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri dahulu karena ini pertemuan pertama Ibu dengan kalian. Di sini ada biodata Ibu. Nama Ibu adalah Swati Madani. Ibu lahir di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1999. Pekerjaan Ibu yaitu pelajar atau bisa disebut mahasiswa berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tujuan Ibu yaitu pendidikan guru sekolah dasar. Nah, biar kalian gak penasaran dengan hobi Ibu, di sini hobi Ibu yaitu bernyanyi, menari dan makan tentunya. Nah, olahraga kesukaan Ibu salah satunya yaitu berenang. Sisanya Ibu sebenarnya suka, cuman Ibu lebih suka lagi dengan berenang kayak gitu. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 4, berbagai pekerjaan subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 4. Kalian siapkan bukunya ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan nih, apakah kalian siap untuk belajar? Semoga selalu siap ya, meski dalam keadaan online daring ini, kalian harus tetap semangat belajarnya dan tetap fokus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian menyontek? Apa perasaan kalian jika dicontekin oleh teman? Tentu nggak senang ya, apalagi kalau misalkan kita sudah bersusah payah belajar pas malam hari, tetapi hasil kita malah dicetak begitu saja dengan teman. Coba kalian bayangkan bagaimana perasaan orang lain jika mengetahui hasil nilai yang tidak jujur, seperti orang tua kalian, teman-teman kalian yang sudah belajar susah payah, dan apalagi bagaimana perasaan guru kalian. Gimana ya perasaannya? Coba kalian bisa jawab secara langsung. Sekarang waktunya kalian buka buku halaman 32 pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4, kalian bisa lihat ada gambar apa itu? Ada gambar Ivan mengajak Andi bermain futsal, padahal besok akan diadakan ulangan. Nah, di situ bisa kalian baca sampai habis ya. Ibu hanya mengulik sedikit. Ketika Ivan mengajak Andi bermain, Ivan berteriak, "Andi!" Teriak Ivan memanggil Andi. "Kenapa, Van?" Tanya Andi sambil menghampiri Ivan. "Main futsal yuk," ajak Ivan. Namun Andi kebingungan. Di satu sisi dia ingin bermain futsal, tetapi besok diadakan ulangan. Bagaimana ya? Besok kan ada ulangan, ujar Andi mencoba menolak ajakan Ivan. "Kamu kan pintar, tidak belajar juga bisa," rayu Ivan. "Ah, kamu bisa saja. Ya sudah deh, ayo," ujar Andi yang akhirnya menyerah dengan ajakan Ivan. Nah, sepulang dari main, Andi langsung mandi dan belajar. Ia sempat belajar 30 menit untuk ulangan besok. Namun karena kelelahan, ia pun tertidur di meja belajarnya. Keesokan hari, Andi sampai di sekolah. "Halo Andi, apa
apakah kamu sudah belajar? Sapa Ivan. Sudah, hari ini ulangan bab 3 kan? Ujar Andi percaya diri. Bukan bab 3, Andi. Hari ini kita akan ulangan bab 4, ujar Ivan. Hah? Yang benar? Kamu bercanda, Van? Tanya Andi ragu. Iya, hari ini kita ulangan bab 4. Tapi aku sih tidak belajar. Kemarin setelah pulang main futsal, aku langsung tidur, ujar Ivan santai. Anak-anak, Buria muncul di ambang pintu. Kontan anak-anak langsung ketar-ketir lari ke tempat duduk masing-masing. Buria menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah kalian sudah siap ulangan? Tanya Buria. Belum, Bu. Dengan kompaknya satu kelas berteriak. Kemarin ibu sudah beritahu, bukan? Kalau hari ini ada ulangan. Ayo semuanya masukkan buku kalian ke dalam tas, perintah Buria. Baik, kalian sudah siap? Oke, Buria membagikan kertas yang sudah berisi soal. Kerjakan langsung di kertasnya, perintah Buria sambil kembali ke meja guru. Andi kaget bukan kepalang. Ternyata kata Ivan benar, hari ini ulangan bab 4. Dengan perasaan was-was ia menulis jawaban seingatnya. Beberapa menit kemudian, Oke, ibu tinggal dulu, ujar Buria sambil meninggalkan kelas. Setelah Buria berjalan agak jauh, kelas langsung dipenuhi bisik-bisik. Banyak yang malah terang-terangan membuka buku mereka dan menyontek. Sebagian melihat milik teman mereka. Meskipun sedang terdesak, Andi tidak mau menyontek seperti teman-temannya yang lain. Andi berusaha menjawab soal ulangan dengan jujur dan sesuai kemampuannya sendiri. 2 hari kemudian hasil ulangan dibagikan. Andi, panggil Buria. Andi pun berjalan ke depan menghampiri Buria. Dan Andi menerima kertas hasil ulangan, tetapi ia tersentak. Ia sangat kaget mendapat nilai 90. Dan Buria berbicara. Anak-anak, pada saat ulangan kemarin ibu tahu kalian semua menyontek, ujar Buria memandang ke seluruh kelas. Terdengar jeritan tertahan dari penjuru kelas. Kecuali 4 orang, Vira, Ani, Risa, dan Andi. Ibu tahu semuanya. Bagi ibu, 4 orang ini sangat baik karena mereka jujur tidak menyontek, ujar Buria bangga. Untuk Andi, ucap Buria sambil memandang Andi. Kamu satu-satunya anak lelaki yang jujur. Terima kasih atas kejujuran kamu. Kalian juga Vira, Ani, dan Risa, terima kasih sudah jujur, ucap Buria sambil tersenyum kepada 4 muridnya. Nah, saat setelah sudah menerima kertas, Andi bercerita kepada bundanya. Di rumah dia menceritakan semua kejadian itu pada ibunda tersayang, dan bunda menggembang senyum dan berkata, kamu harus mengambil hikmah dari kejadian ini. Iya bunda, aku mengerti, jawab Andi masih dengan wajah berseri. Bunda berucap lagi, kalau kamu ingin naik kelas, kamu harus belajar dengan sungguh. Iya bunda, aku akan selalu ingat nasihat bunda, ujar Andi. Nah, bagaimana anak-anak? Jujur itu benar-benar indah dan berharga kan? Jujur itu merupakan sikap yang tidak ada habisnya karena semua orang suka orang yang jujur. Contohnya, Bu Suci suka orang yang menjawab pertanyaan dengan jujur. Bu Timur suka dengan anak yang menjawab soal dengan jujur. Begitupun orang tua kalian. Ketika melihat nilai kalian dengan hasil kalian sendiri, pasti orang tua kalian senang. Nah, jika kalian mendapat nilai kecil, kalian harus belajar lagi lebih semangat agar kalian tidak mendapat nilai yang kecil lagi, kayak gitu.
Bagaimana sih cara kita menanamkan kejujuran? Yang pertama, jujur dengan diri sendiri. Tentunya hal ini sangat penting dikarenakan jujur itu dimulai dari diri sendiri. Kita harus menerima siapa diri kita sesungguhnya. Dan yang kedua, perhatikan perasaanmu. Ketika berbohong tentunya perasaan kita menjadi tidak enak ya. Disinilah kita harus memperhatikan perasaan dikarenakan kita harus nyaman dengan kejujuran. Yang ketiga, iya berarti iya dan tidak berarti tidak. Maksudnya di sini adalah ketika kita ingin berkata iya, maka katakanlah iya. Begitu juga apabila ketika kita ingin mengatakan tidak, maka katakanlah tidak. Jangan sebaliknya. Seperti kita sudah yakin menjawab pertanyaan itu dengan baik, hanya karena kalian menyontek teman dan jawabannya berbeda, akhirnya kalian tidak yakin. Nah, seperti itu akhirnya akan tidak ada kejujuran di dalamnya. Yang keempat, menerima kenyataan. Kebohongan seringkali dimulai karena kita tidak percaya dengan kenyataan. Memang seringkali kebohongan biasanya lebih manis ya dibanding kejujuran. Dan tentunya inilah yang menjadi kesulitan untuk jujur. Tapi dengan jujur kita dapat mendapat hikmah yang lebih baik, mendapat teman yang lebih baik untuk menyukai kita apa adanya, dan akhirnya kita menyukai diri kita sendiri karena kita yakin dengan kejujuran itu kita bisa lebih baik lagi. Yang kelima, jujurlah dengan orang lain. Tidak perlu berbohong dengan orang lain apalagi soal perasaan. Jika kita merasakan sesuatu, katakanlah dengan jujur meskipun itu tidak mengenakan. Nah, seperti cerita tadi ya, cerita Andi harusnya jujur kalau dia ingin pulang aja, tidak ingin ikut futsal. Tetapi dia akhirnya ikut futsal, akhirnya dia tidak dapat belajar dengan maksimal dan kecapean. Nah, yang keenam, yang terakhir, bertanggung jawablah atas perkataan dan perbuatan. Perbuatan itu mencerminkan perkataan yang terucap. Maka perkataan yang jujur pun akan melihat perbuatan kita kalau kita melakukan dengan baik. Seperti itu. Nah, kalian harus mengikuti cara-cara seperti ini. Yang terpenting yang pertama tadi, jujur dengan diri sendiri. Nah, setelah sudah kita lihat cerita tadi, menurut kalian bagaimana perasaan Andi ketika mengetahui nilainya? Menurut ibu sih perasaan Andi tentu pasti senang. Tetapi lain kali hanya karena Andi mendapat 90, tetaplah Andi harus belajar dengan rajin sebelum memulai ulangannya. Yang kedua, bagaimana perasaan bu guru ketika tahu nih sisa siswinya nyontek? Kalau ibu sih sungguh sedih dan kecewa ya. Ibu jadi tidak percaya lagi dengan siswa-siswi ibu sendiri. Yang ketiga, apa yang hikmah kita ambil dari cerita tersebut? Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah dengan kita berlaku jujur, mengerjakan dengan jujur dan percaya diri, akhirnya kita bisa yakin dengan nilai yang sudah kita dapatkan sendiri. Oke anak-anak, nah sekarang kita buka buku halaman 36. Nah, ibu mau nanya lagi nih anak-anak, apa pekerjaan orang tua kalian? Apakah sebagai guru? Apakah sebagai tukang ojek? Atau berjualan di rumah? Pekerjaan apapun semuanya yang penting halal ya anak-anak. Nah, di sini ibu akan menjelaskan jenis bidang pekerjaan. Jenis bidang pekerjaan. Yang pertama, ada pertambangan.
Usaha menggali dan mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. Contohnya penambangan batu bara, emas, dan minyak. Yang kedua, agraris. Agraris adalah usaha mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Contohnya seperti usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan darat. Yang ketiga, industri. Industri adalah usaha menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. Industri dikelompokkan dalam industri besar, menengah, dan kecil. Yang keempat, perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli dan menjual kembali barang atau jasa. Usaha perdagangan dapat dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, dan warung atau toko. Yang kelima, jasa. Jasa adalah usaha menyediakan layanan yang diperlukan orang lain. Contohnya jasa perawatan kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Kira-kira menurut kalian kalau pekerjaan Bu Timur, Bu Suci itu masuknya ke bidang pekerjaan apa ya? Nah, bisa kalian tebak ya. Di sini ada gambar pertambangan yang tadi sudah Ibu terangkan. Di sini ada penambangan batu bara dan penambangan emas. Dan yang terakhir ada penambangan minyak. Nah, itu kalau misalnya minyak emang ngambilnya di dalam bawah laut ya anak-anak. Jadi emang alam kita ini emang luas, emang sangat besar sumber kekayaannya, sehingga kita bisa menghasilkan emas, minyak, batu bara untuk kehidupan sehari-hari. Di sini ada agraris. Nah, yang tadi Ibu sebutkan, agraris perkebunan, pertanian, dan perikanan darat. Di sini udah ada gambarnya jelas, bisa kalian lihat ya. Di sini ada industri seperti yang tadi Ibu terangkan. Industri itu dikelompokkan dalam 3 industri besar, menengah, dan kecil. Nah, industri besar ini yang lagi membuat mobil nih, karena memerlukan jasa yang banyak dan pengeluaran usahanya yang banyak. Nah, yang menengah ini banyak pekerjanya dan banyak juga membuat guci-guci, teko-teko untuk dipakai kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ini industri kecil, di mana pembuatan sepatu ya contohnya. Biasanya pembuatan sepatu itu hanya beberapa saja, orangnya bisa dihitung kayak gitu. Nah, industri kecil kita bisa membedakan industri kecil dan industri besar itu dari banyaknya jasa yang digunakan pada industri tersebut. Di sini ada perdagangan. Nah, yang tadi Ibu terangkan ada pasar tradisional, ada supermarket dan warung atau toko. Biasanya kita sudah lihat semuanya ya di sekitar kita ya. Nah, perdagangan ini biasanya yang sudah dibeli sama pedagang lalu dijual kembali kepada kita masyarakat yang mungkin sekarang jarang ya ke pasar, jadi lebih seringnya kemana? Ke warung, ke toko kayak gitu. Jadi kita bisa belanja lebih dekat lagi. Selanjutnya ada jasa. Nah, tadi kalian udah bisa tebak belum? Ibu tuh termasuk ke bidang pekerjaan apa? Nah, karena Ibu dan Bu Timur sebagai guru, nah ini masuk ke bidang jasa. Mengajar sebagai seorang guru adalah termasuk bidang jasa ya, karena Ibu hanya membawa diri dan membawa ilmu untuk mengajar ke anak-anak. Begitu juga ke dokter yang merawat kalian, mereka hanya membawa diri, peralatan seperlunya, dan bisa mengecek kesehatan kalian kayak gitu. Nah, seperti yang ketiga ini Gojek.
Gojek bisa antar jemput kalian ya tentunya ya. Nah, ini masuk ke bidang jasa. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, kalian sudah tahu ya jenis-jenis pekerjaan. Nah, Ibu mau tanya ke kalian, pekerjaan orang tua kalian itu termasuk bidang apa? Dan kalian bisa perhatikan tetangga-tetangga kalian lebih banyak bekerja masuk ke bidang apa? Bekerja sebagai tukang ojek kah dan masuknya ke bidang jasa atau yang lainnya. Nah, bisa kalian teliti ya untuk masyarakat sekitar kalian. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah menyimak video hari ini. Nah, Ibu doakan semoga kalian sehat selalu dan kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan pernah menyerah karena sebentar lagi kita akan offline. Tetap semangat belajar dan kerjakanlah tugas dari guru-guru kalian. Semangat, terima kasih.